Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa ya bertasydid dan waw bertasydid ini sering sekali terlewat. Jadi ketika tilawah, ya ketika baca Al-Quran, itu ya bertasydid dan waw bertasydid itu sering kali terlewat. Jadi dibaca tanpa ditahan dulu. Dibaca tanpa... Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan kajian tahsin kita. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gunnah, ya, tingkatan gunnah, ya. Kemudian kita sudah berlatih dengan tingkatan yang pertama yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid, ya. Mudah-mudahan tidak lupa dan sahabat-sahabat sudah berlatih, ya. Karena sekarang kita akan masuk ke latihan yang baru, ya. Ini masih ada di tingkatan gunnah yang pertama yaitu akmal, ya, paling sempurna gunnahnya. Ya, sama dengan nun bertasydid dan mim bertasydid, yaitu apa? Nun dan mim al-mudghamataini, nun dan mim yang diidghamkan. Ya. Yang dimaksud dengan idgham di sini seperti kita ketahui bahwa idgham itu ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, yang mesti ditahan, yang mesti dibacanya ditahan adalah idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Makanya kan artinya itu adalah idgham dengan gunnah, ya, disertai gunnah. Tapi kalau idgham bila gunnah, idgham diidghamkan, ya, dileburkan huruf nunnya, ya, tapi tidak disertai gunnah, ya. Adapun hurufnya adalah ya, nun, mim dan waw atau yanmu. Di pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa ada perbedaan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Arab, ya, di mana idgham bi gunnah ini, ya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ya dan huruf waw, ya. Karena kalau mim dan nun itu nanti bacanya sama seperti nun bertasydid dan mim bertasydid, gitu ya. Nah, yang akan kita latih sekarang adalah ya bertasydid dan waw bertasydid. Apakah semua ya bertasydid dan waw bertasydid ditahan? Tentu tidak, ya. Yang ditahan adalah ketika ya bertasydid atau waw bertasydid ini didahului oleh nun sukun, ya, nun sakinah atau tanwin, ya, atau tanwin. Nah, di mushaf Indonesia, ya, di mushaf Indonesia biasanya ketika idgham bi gunnah, huruf iya dan wawunya itu ada tasydidnya, ya, ada tasydidnya. Sedangkan di mushaf Arab, ya, kalau sahabat-sahabat pulang umroh atau pulang haji biasanya suka bawa oleh-oleh Al-Qur'an tuh, ya. Silakan dilihat gitu. Kalau yang mempunyai di rumah silakan dilihat. Mushaf, kalau di mushaf Arab huruf ya dan wawunya tidak ada tasydidnya. Kenapa nih? Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Tidak dikasih tasydid. Emang apa fungsinya? Fungsinya tasydid, ya. Saya jelaskan sedikit saja, ya. Saya jelaskan sedikit. Saya pernah baca kenapa tidak ditulis tasydid di atas ya atau waw, ya. Karena idgham di sini bukan idgham kamil. Jadi idghamnya naqis. Maksudnya apa? Huruf nunnya kan dilebur. Idgham itu kan melebur, ya, melebur huruf nun ke huruf setelahnya. Nah, di idgham bi gunnah karena betul bahwa huruf nunnya tidak dibaca. Huruf nunnya tidak dibaca, betul. Tapi sifat gunnahnya masih ada. Ya, sifat gunnahnya masih ada. Sehingga kalau di mushaf Arab di atas huruf ya dan waw itu tidak ditulis tasydid. Kenapa? Karena huruf nunnya dileburnya tidak seluruhnya, ya. Jadi bunyi dan sifatnya tidak seluruhnya dileburkan ke huruf ya atau waw, tapi yang dileburkan apa? Bunyi nunnya saja, sedangkan sifat gunnahnya masih ada.
ya, masih ada. Nanti berbeda sahabat-sahabat kalau melihat kalau idgham bila gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya, di mushaf Indonesia pakai tasydid, di mushaf Arab pun ada tasydidnya. Kalau idgham bila gunnah. Ini artinya apa? Artinya bahwa ketika idgham bila gunnah, huruf nunnya memang benar-benar dileburkan. Bunyinya, sifatnya hilang. Ya, dileburkan, tidak ada. Oleh karenanya dikasih tasydid. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kenapa kalau di mushaf Arab ya, mungkin sahabat-sahabat nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh gitu. Tapi mudah-mudahan setelah ini menjadi ngeh gitu ya, menjadi ngeh. Oh iya, iya gitu, bener gitu ya. Silakan pas dilihat, oh iya ya bener. Nah pas dilihat tidak ada tasydidnya, sahabat-sahabat paham, oh kenapa tidak ada tasydidnya? Karena yang dilebur itu adalah bunyi nunnya, sedangkan sifat gunnahnya, sifat yang selalu melekat pada huruf nun dan mim ini masih tersisa, masih ada, sehingga tidak diberikan tasydid. Ya, oke. Kita latihan ya bertasydid ya atau idgham bi gunnah. Ya, durasinya sama seperti nun bertasydid. Ya, durasinya sama seperti nun bertasydid, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena ya bertasydid ini dia berada di tingkatan yang pertama, yaitu akmal, idgham bi gunnah, yaitu ketika nun dan mim digunnahkan, diidghamkan. Oke, kita latihan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahad. Oke, saya ulangi sekali lagi. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahad. Hati-hati ya. Meskipun dileburkan, sifat gunnahnya masih ada, ya, sehingga sahabat-sahabat harus memperhatikan bunyi yang mengalir ke rongga hidungnya. Seperti di pertemuan pertama, saya menjelaskan bahwa terkadang, ya, ketika kita membaca idgham bi gunnah, ya, gunnahnya tidak ada, ya. Contoh, ayu, masih jelas. Ketika dipencet hidungnya nih, ayu, berarti itu belum mengalir gunnahnya. Kita belum memberikan sifat gunnahnya. Tapi kalau berhenti kan? Berhenti. Itu berarti sudah masuk ke rongga hidung. Nah, silakan berlatih ya. Kalau masih belum, coba lagi ya. Nah, gitu. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, ini kalau kita belajar tentang tentang mad ya, ketika kita berhenti di mad wajib muttasil itu harus 6 harokat, dibaca 6 harokat. May yasha, begitu ya. Lanjutkan. Wa inna, nah ini ada nun bertasydid. Nah, ingat ya, pokoknya huruf hijau, huruf yang berwarna hijau itu menandakan gunnah ya, menandakan gunnah dan harus ditahan dulu ya. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum wa man yu'rid an dzikri rabbih qul inni lan yuji. Nah, ini ada nun bertasydid ya, ada nun sukun yang diidghamkan juga, durasinya harus sama, tidak boleh berbeda, tidak boleh kayak gini, qul inni lan yuji, durasinya nggak sama kan? Nah, harus sama ya. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Ya. Wah, kalau begitu bacaannya menjadi lambat ya. Iya, seperti itulah. Ya, jadi kalau memang dalam masa belajar ya, dalam masa belajar memang kita
sebaiknya ya membaca Al-Quran tidak terlalu cepat, ya tidak terlalu cepat. Jadi harus gunnahnya harus diberikan, apalagi misalnya kalau kita sudah belajar makhorijul huruf, sifatul huruf, itu memang benar-benar harus hati-hati. Ya. Kita lanjutkan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Hati-hati, seperti saya pernah katakan di pertemuan pertama, ya, jangan karena kita mau berhenti, mau wakaf, kemudian durasi nun bertasdidnya dipanjangkan, ya, lebih lamakan, tidak boleh, tapi harus sama. Jangan fa inna lahu nar jahannam. Wah, itu kan kelamaan. Tapi kan enak kan? Iya, tapi tidak sesuai dengan kaidah, ya. Ma kana li basharin an yu'tiyahullahul kitab. Putus. Yu'tiyahullahul kitab wa man yabtaghi, ya, wa man yabtaghi ghairal islami dina sayaj'alullahu ba'da usri yusra wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara qad bayyana. Nah, di sini nih ada ya bertasydid. Apakah ditahan dulu? Tentu tidak, ya. Ya bertasydid di sini tidak ditahan dulu. Kenapa? Karena tidak diawali oleh nun sukun atau tanwin. Jadi sebelumnya bukan nun sukun atau tanwin. Jadi tidak setiap huruf ya bertasydid ditahan dulu bacanya, tidak, gitu ya. Tapi yang seperti apa yang ditahan, yaitu ketika ya bertasydid dan waw bertasydid didahului oleh nun sakinah atau tanwin. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Liqaumin yuqinun. Hati-hati nih ya, saya sering sekali menemukan entah dari mana asalnya, pokoknya setiap yuqinun itu dibacanya yuqinun, padahal tidak ada hamzah, itu harusnya panjang. Liqaumi yuqinun. Oke, itu ya bertasydid. Ya, itu ada contoh-contoh ya bertasydid, ya, nun dan mim yang diidghamkan, ya, nun yang diidghamkan. Sekarang kita berlatih waw bertasydid. Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa ya bertasydid dan waw bertasydid ini sering sekali terlewat. Jadi ketika tilawah, ya, ketika baca Al-Quran, itu ya bertasydid dan waw bertasydid itu sering kali terlewat. Jadi dibaca tanpa ditahan dulu, dibaca tanpa gunnah, ya. Nah, padahal gunnah di huruf ya bertasydid dan waw bertasydid atau idgham bi gunnah itu sangat kuat, sangat sempurna. Ya, sehingga tidak boleh terlewatkan. Oke. Sekarang kita masuk ke waw bertasydid. Ya, waw bertasydid idgham bi gunnah. Di sini ada beberapa contoh yang nanti bisa dilatih oleh sahabat-sahabat di rumah. Ya. Kita mulai. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fih. Nah, di sini ada waw dua waw, ya. Dua waw bertasydid, yang satu tidak boleh ditahan, yang satu harus ditahan dulu, harus digunakan. Kenapa yang satu tidak ditahan? Biquwwati, karena tadi dia tidak diawali oleh nun sukun atau tanwin. Sedangkan waw yang kedua itu harus ditahan.
Ya, harus ditahan dulu. Kenapa? Karena diawali oleh tanwin. Ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan la yasma'u illa du'aan wa nidaa faman idturra ghayra baghin wa la 'ad وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن musyrikin walau a'jabakum. Iya, kita selesai latihan huruf waw bertasydid. Saya sengaja pokoknya setiap gunnah ya, nun bertasydid, mim bertasydid, ya bertasydid, waw bertasydid, saya kasih warna hijau ya. Jadi setiap sahabat-sahabat menemukan warna hijau ketika latihan ya, ketika latihan menemukan warna hijau. Nah, mim yang dibaca ikhfa. Ya, insya Allah di pertemuan mendatang kita berlatih ya ikhfa ini, nun dan mim yang dibaca ikhfa. Jadi kita sudah selesai di tingkatan gunnah yang pertama yaitu akmal, nun musyaddadat, nun dan mim musyaddadataini, nun dan mim yang bertasydid, kemudian nun dan mim yang diidghamkan. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan masuk ke tingkatan yang kedua yaitu kamilah ya, yang sempurna. Yaitu nun dan mim yang dibaca ikhfa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam memahami dan mengamalkan ilmu tajwid ini. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.